Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-33, Choose Joy. Di minggu Advent yang ketiga, menjelang kita masuk ke minggu Advent yang ketiga, biasanya kita akan menyalakan lilin yang ketiga dari Advent, yaitu lilin yang berwarna pink. Dan lilin ini menandakan joy atau sukacita. Teman-teman, siapa yang tidak ingin bersukacita? Ketika kita bersukacita, kita senang karena kita mendapatkan banyak hal. Misalnya kita dapat nilai bagus di sekolah, kita dapat pacar, bisa jalan-jalan, atau ketika kita mendapatkan hal-hal yang kita mau, maka kita akan merasakan sebuah luapan, sebuah perasaan yang senang, bahagia, dan itu dinamakan sukacita. Dan siapa yang tidak mau untuk bersukacita? Kita mengejar mendapatkan sukacita. Kita ingin dapat sukacita di keseharian kita hari lepas hari, bukan? Ketika kita bersukacita, kita tertawa, kita tersenyum, dan ada perasaan yang lembut tapi seakan-akan meledak keluar, meleleh begitu, dan hidup terasa lebih ringan ketika kita bersukacita. Tetapi permasalahannya teman-teman, kita tahu bahwa sukacita itu tidak akan bertahan lama. Kita tahu ketika kita senang karena satu hal yang kita dapatkan dalam hidup kita, suatu ketika itu akan pergi. Suatu ketika itu tidak akan ada bersama kita lagi. Ketika ada satu momen tertentu di mana kita merasa sukacita, mungkin kita mendapatkan hal yang kita idam-idamkan selama bertahun-tahun, atau kita mendapatkan sebuah kondisi yang enak, yang tenang, yang dimana itu sesuai dengan impian kita. Kita tahu itu tidak akan bertahan lama. Kita tahu ketika kita bersukacita, pasti selalu akan diikuti dengan duka cita. Ketika kita misalnya masuk masa-masa liburan, kita bersukacita, kita tahu nanti ketika semester yang baru masuk, kita akan mati-matian lagi berjuang. Kita akan berduka lagi dalam tanda kutip, kita akan berjuang lagi menghadapi hidup kita, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Ketika pandemi ini selesai misalnya, kita tahu pasti dunia bukan akan selalu bersukacita. Dunia akan ada masalah yang lain lagi. Ketika kita bisa bersukacita, kita tahu selalu akan ada bayang-bayang masalah. Selalu akan ada bayang-bayang sesuatu yang bisa membuat kita sedih, kecewa, marah, dan tidak lagi mendapatkan sukacita. Sehingga teman-teman, kita struggle bagaimana caranya kita menemukan sukacita di tengah dunia yang selalu sedang ada dalam penderitaan, selalu sedang ada dalam bayang-bayang penderitaan orang-orang di sekitar kita, bahkan di dalam kehidupan kita sendiri. Sulit bagi kita bukan untuk menikmati dan mendapatkan sukacita di tengah orang-orang mungkin miskin, kelaparan, tertindas. Apakah ada betul-betul sukacita itu di tengah-tengah dunia dan di tengah-tengah hidup kita? Atau sukacita itu adalah sesuatu yang sementara? Teman-teman, ada satu kisah yang berbeda di tengah-tengah dunia. Di hari Natal, kita menyanyikan Joy to the world, the Lord is come. Sukacita bagi dunia, Kristus Tuhan telah datang. Teman-teman, yang kita ceritakan adalah sebuah kisah yang berbeda di tengah kisah dunia yang sedang mencari sukacita. Teman-teman, kekristenan kita bisa sebut selain adalah agama kasih, agama yang mengorbankan dirinya melalui Tuhan, adalah agama sukacita. Kekristenan adalah iman yang bersukacita. Teman-teman, sukacita di dalam kekristenan itu selalu berkaitan erat dengan kehadiran dan campur tangan Allah di tengah-tengah dunia. Teman-teman, Allah menciptakan dunia, kenapa? Karena Allah meluapkan sukacitanya seperti sungai, air yang terus mengalir tidak pernah berhenti. Allah berbagi luapan sukacitanya. Sehingga ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ingin manusia juga bersukacita, hidup bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Hidup menikmati pekerjaan ataupun hidup bersama dengan Tuhan, menikmati sukacita yang gak pernah habis. Tetapi permasalahannya, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia memilih untuk terputus dari sukacita, yaitu dari Allah sendiri, yang Allah rancangkan bagi dunia. Sejak saat itu kita hidup di dalam kegelapan. Dan mungkin sampai saat ini kita masih bertanya, masihkah ada sukacita? Masihkah ada harapan di tengah dunia yang seperti ini? Kapan aku bisa kembali bersukacita, bahkan di tengah pandemi seperti ini?
Teman-teman, itulah suara hati dunia dan suara hati kita yang kita idam-idamkan di tengah dunia yang kacau ini. Tetapi teman-teman, berita baiknya adalah Allah, sang sukacita sejati itu tidak pernah tinggal diam. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan terus campur tangan, hadir bahkan dalam dunia. Bahkan dia memanggil Israel, menjanjikan pengharapan, dan bahkan memberikan Israel sukacita. Karena Allah kembali hadir di dalam hidup mereka. Bahkan ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun yang gersang, tidak ada sesuatu yang menarik, tidak ada sesuatu yang menjadi alasan mereka bersukacita. Bangsa Israel tetap bisa bersorak buat Tuhan, bergembira karena Tuhan. Kenapa? Karena Allah campur tangan dalam hidup mereka. Allah membebaskan mereka. Dan itulah sukacita dari bangsa Israel ketika Allah campur tangan. Sehingga teman-teman, berita Natal, pesan Natal adalah berita sukacita. Ketika malaikat memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung, di Lukas 1 ayat 46-48, Maria langsung dengan respons yang spontan, dia berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Bahkan ketika para malaikat itu menyampaikan kepada para gembala, teman-teman, di Lukas pasal yang kedua, berita yang sama disampaikan. "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, great joy, untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Sukacita, joy, sebuah luapan ekspresi kebahagiaan. Ekspresi itu selalu berkaitan dengan Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita. Sehingga sukacita seharusnya menjadi respons kita atas apa yang Tuhan sudah lakukan, siapa dia. Sama seperti Maria, Tuhan sudah berbuat baik kepada dia yang nobody, nothing. Tapi ketika Tuhan beranugerah dalam hidupnya, dia berkata, "Aku bersukacita." Ketika para gembala disampaikan berita oleh para malaikat, malaikat itu memberitakan inilah berita sukacita. Teman-teman, berita sukacita itu hadir dalam hidup kita menjelang Natal dan di hari Natal. Berita itu adalah berita yang mendobrak dunia, tapi sekaligus memberikan harapan. Dan itulah menjadi sumber sukacita kita. Kehadiran Kristus memberikan sukacita karena kelahirannya memberikan pesan bahwa dosa, duka cita, tidak ada harapan, keputusasaan, penderitaan itu bukan akhir dari segala-galanya. Allah yang sudah menciptakan dunia oleh sukacitanya adalah Allah yang juga menyelamatkan kita oleh sukacitanya. Dan bahkan dia berjanji hidup tengah-tengah kita dan hidup di dalam kita, Immanuel. Sehingga sukacita yang kita bayangkan adalah sukacita great joy yang tidak pernah terkatakan. Sehingga kita, iman Kristen adalah iman sukacita. Teman-teman, di tengah kondisi pandemi yang tidak menentu, di Advent yang ketiga ini kita diperhadapkan pada sebuah penantian. Penantian untuk memilih sukacita, choose joy. Ketika engkau dan saya menantikan sukacita, biarlah pertama-tama kita memilih di dalam hati kita. Saya mau berbagian di dalam sukacita ilahi, sukacita Allah ketika dia menciptakan dunia, ketika dia menebus saya. Dan saya mau berbagian di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Di tengah keluh kesah dunia, ada air hidup yang selalu mengalir, menyegarkan kita, memberikan kita sukacita. Sehingga ketika kita menatap bayi Yesus yang mungil itu, atau ketika kita menatap Tuhan sendiri, kita bisa selalu menatap dengan penuh sukacita di tengah dunia yang mungkin gersang, tidak ada harapan. Dan kita bisa hidup dengan sukacita. Apapun kondisi kita, selalu ada alasan bagi kita untuk bersukacita. Karena kita melihat keindahan Kristus dan campur tangannya tengah dunia. Teman-teman, karena itu, mari kita renungkan beberapa hal. Dalam hidup sehari-hari, apa yang seringkali membuat kita bersukacita? Kenapa kita bersukacita atas hal tersebut? Misalnya kita bersukacita karena kita mendapatkan sesuatu yang baru. Kita mendapatkan hadiah. Apa yang seringkali muncul dan kenapa kita bersukacita karena hal itu? Lalu yang kedua,
keadaan seperti apa yang seringkali membuat kita sulit untuk bersuka cita. Mungkin itu keadaan-keadaan yang sulit di keluarga, di dalam sekolah mungkin, yang hari lepas hari kita hadapi, relasi mungkin, keadaan apa yang seringkali merebut sukacita kita. Dan teman-teman, yang terakhir, apa yang ingin kita lakukan di masa Advent ini agar kita bisa menantikan sukacita dari Tuhan itu. Mungkin itu komitmen bagi kita untuk berdoa, menanti, dan mau belajar untuk berharap kepada Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Apa yang ingin kita lakukan dengan komitmen kita agar kita bisa choose joy, memilih sukacita itu. Teman-teman, biarlah Tuhan memberkati kita terus di dalam masa-masa ini. Kita terus menantikan Natal, dan kita terus mengerjakan Bible Plan yang sudah disediakan dari minggu-minggu lalu selama minggu-minggu Advent ini sampai Natal. Dan Intimate Project untuk tahun ini sampai di sini, dan nantikan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.